Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek final presentasi kami yaitu Smart Kecapi Auto Tanner. Selanjutnya, ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Mudrika Nabila Fatin, Akbar Pemana, dan Ryan Mardatila. Selanjutnya, yang akan kami presentasikan saat ini ada pendahuluan latar belakang permasalahan, aktivitas, model, FSM, rangkaian, dan Bill of Materials. Selanjutnya, pendahuluan. Kecapi merupakan alat musik tradisional Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi dan digunakan dalam berbagai kesenian daerah seperti Sunda, Minangkabau, dan Toraja. Keindahan bunyinya sangat bergantung pada ketepatan penyeteman setiap senar agar menghasilkan harmoni nada yang selaras. Namun proses penyematan secara manual membutuhkan kepekaan pendengaran atau pengalaman tinggi sehingga menjadi kendala bagi pemain, terutama yang pemula. Lingkungan yang bising juga sering hambat ketepatan penyematan. Meskipun sudah ada autotunnel digital atau aplikasi, alat tersebut belum mampu menyesuaikan secara mekanisme dan kurang sesuai dengan sistem selaras tradisional seperti belok dan salendro. Karena itu, dikembangkan Smart Kecapi Autotuner, sebuah inovasi berbasis Arduino yang memanfaatkan sensor piezo atau mikrofon untuk mendeteksi frekuensi getaran senar, membandingkannya dengan nada referensi, serta menampilkan hasil melalui LCD dan indikator LED. Teknologi ini bertujuan mempermudah proses penyematan agar lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa menghilangkan nilai tradisional kecapi. Selanjutnya, latar belakangnya yaitu pertama dari segi konteks, kecapi merupakan alat musik tradisional yang memerlukan penyematan senar secara presisi agar menghasilkan nada yang harmonis. Proses penyematan secara manual seringkali membutuhkan pengalaman dan kepekaan pendengar yang baik dari pemain. Dan masalahnya adalah penyematan kecapi ini secara konvensional memakan waktu dan berpotensi menghasilkan ketidakakuratan nada, terutama bagi yang baru memulai. Selain itu, keterbatasan alat bantu penyematan khusus untuk kecapi membuat proses timing menjadi kurang konsisten. Karena penting, pengembangan alat bantu penyematan kecapi berbasis teknologi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses timing. Sistem ini juga berkontribusi pada pelarisan pelestarian alat musik tradisional dengan mempermudah penggunanya bagi generasi baru. Selanjutnya, permasalahan. Proses penyematan kecapi hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi para pemain, terutama pemula. Penyematan secara manual membutuhkan kepekaan pendengar yang tinggi dan ketelitian dalam menyesuaikan setiap senar agar sesuai dengan nada yang diinginkan. Kondisi ini menyebabkan proses tanding sering memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan, terutama bila dilakukan di lingkungan yang bising atau oleh pemain yang belum memiliki pengalaman cukup. Di sisi lain, tanda digital atau aplikasi pada ponsel memang membantu dalam mengenali nada. Namun, alat tersebut tidak mampu melakukan penyesuaian fisik pada tuning peg dan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik tangga nada tradisional kecapi. Ketergantungan pada metode tersebut membuat hasil tuning tidak selalu konsisten dan kurang akurat dengan standar bunyi kecapi yang sebenarnya. Ketidakefisiensian proses tanding ini berdampak pada kualitas latihan maupun performa pemain. Banyak musisi kecapi merasa kesulitan mempertahankan kestabilan nada sehingga menghambat pengembangan kemampuan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu memberikan proses penyematan yang lebih cepat, presisi, konsisten, dan tetap menghargai karakter tradisional kecapi. Baik, selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian solusi yang ditawarkan. Baik, di sini ada penyeteman otomatis berbasis embedded. Smart PC Auto Tuner menggunakan Arduino sebagai pusat kendali untuk mendeteksi dan menyesuaikan nada senar secara otomatis. Kemudian, yang kedua ada deteksi frekuensi akurat dengan sensor piezo. Sensor piezo elektronik ini digunakan untuk menangkap
getaran langsung dari sensor kecapi. Metode ini lebih tahan terhadap gangguan suara lingkungan dibandingkan mikrofon. Yang ketiga, menyesuaikan senar otomatis menggunakan motor stepper. Ketika nada terdeteksi belum sesuai, motor stepper akan memutar tuning peak secara otomatis hingga frekuensi mencapai nilai yang benar dan pas. Yang keempat, antar muka visual sederhana dan mudah dipahami. Sistem dilengkapi LCD 16:2. Kemudian untuk menampilkan dan frekuensi dengan status tuning. Penggunaan dapat langsung mengetahui kondisi senar tanpa harus memahami kondisi teknis frekuensi suara. Yang kelima, integrasi teknologi modern tanpa menghilangkan nilai tradisional. Smart kecapi autotuner dirancang sebagai alat bantu, bukan mengganti keterampilan bermain. Solusi ini tetap mempertahankan karakter dan teknik permainan kecapi tradisional sekaligus meningkatkan efisiensi latihan dan pertunjukan. Next. Baik, di sini dapat jelaskan bahwa user yang kami gunakan di sini seorang musisi kecapi, kecapi. Kemudian eh, dia merupakan pelajar seni dan merupakan ang- anggota sanggar maupun penggiat musik tradisional yang rutin berlatih atau tampil dalam pertunjukan. Selain itu, banyak musisi masih mengandalkan aplikasi tuner yang digital yang hanya memberikan informasi frekuensi tanpa membantu melakukan penyesuaian mekanis pada tuning peak. Kondisi ini membuat proses penyeteman tetap membutuhkan ketelitian tinggi dan sering menimbulkan frustasi ketika nada tidak stabil. Next. Eh, Selanjutnya, pada saat aktivitas, alat yang bernama Smart Kecapi Autotuner ini saat diaktifkan, sistem akan melakukan inisialisasi seluruh komponen yang terhubung meliputi Arduino Uno sebagai pengendali utama, kemudian sensor suara Max 9814 dan KI 038, motor stepper dan LCD 16:2. Kemudian senar kecapi dipetik oleh pengguna dan getaran suara dan frekuensi ditangkap melalui Max 9814 sebagai sumber utama. Kemudian sensor K038 berfungsi sebagai pendeteksi tambahan untuk memastikan adanya suara senar yang tidak valid sebelum data diproses lebih lanjut. Kemudian Arduino memproses sinyal suara tersebut untuk memperoleh nilai frekuensi nada senar. Kemudian eh, apabila ada nada belum sesuai, Arduino akan mengirimkan perintah ke step motor untuk memutar tuning peak kecapi secara perlahan. Kemudian proses ini dilakukan secara bertahap dan berulang sehingga frekuensi senar mendekati nilai frekuensi yang diinginkan. Kemudian informasi tersebut ditampilkan dalam LCD 16:2. Next. Pada model ini, eh, proses diawali ketika sensor kecapi dipetik. Sinyal listrik dari sensor tersebut dikirim Arduino sebagai pusat pengendali sistem. Kemudian dalam Arduino, sinyal proses melalui software untuk mengekstraksi nilai frekuensi nada. Arduino kemudian dibandingkan frekuensi hasil pengukuran dengan frekuensi referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Arduino menghasilkan dua jenis suara. Keluaran secara bersamaan. Keluaran pertama dikirim ke step motor yang berfungsi sebagai aktuator mekanik. Motor stepper akan memutar tuning peak kecapi untuk mengencangkan atau mengundurkan senar hingga frekuensi nada mendekati nilai yang diinginkan. Yang kedua, dia akan mengeluarkan sistem yang berbentuk LCD yang berfungsi sebagai media informasi dan menampilkan nilai frekuensi yang terdeteksi secara status apakah dia benar atau valid. Em, Kemudian proses ini berjalan sesuai loop tertutup, closed loop system, di mana perubahan pada senar akibat putaran tuning peak akan kembali menghasilkan getaran baru yang dibaca oleh sensor. Siklus ini terus berulang sehingga frekuensi senar berada pada rentang yang sesuai. Setelah itu, motor stepper akan dihentikan dan sistem berada pada kondisi stabil. Baik, selanjutnya akan jelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan FSM atau Finite State Machine. Nah, di sini untuk motor yang pertama itu state-nya motor dalam keadaan diam, kemudian tidak ada perintah penyeteman. Kemudian dia ada bakal melakukan dua aksi, yaitu putar naik dan putar turun. Kemudian ada state yang kedua, yaitu motor stop.
Kemudian untuk LCD, state-nya itu ada empat. Yang pertama itu LCD init, kedua LCD standby, kemudian LCD proses, dan LCD valid. Oke, state yang pertama yaitu power on atau inisialisasi dari sistemnya. Kemudian state yang kedua itu menunggu senar dipetik. Setelah senar dipetik, masuk ke state ketiga yaitu akuisisi sinyal dengan sensor MAX 9814 menangkap sinyal suara sinar. Kemudian masuk ke state 4. Di sini ada percabangan. Apabila nada belum tepat, maka akan masuk ke penyesuaian nada. Jika sudah tepat, maka tuning selesai. Kemudian state kelima, penyesuaian nada. State keenam, tuning selesai. Nah, FSM ini pada alat kami digunakan untuk mengatur kerja sistem secara terstruktur mulai dari kondisi awal hingga proses penyeteman selesai. Jika frekuensi belum tepat, FSM mengaktifkan state penyesuaian nada yang mengendalikan motor stepper untuk memutar tuning peg kecapi secara bertahap hingga mendekati frekuensi target. Kemudian untuk rangkaian, di sini kurang lebih kami berikan visualisasi dari Tinkercad. Pertama, di sini ada dua sensor piezo, tapi yang kami gunakan adalah dua sensor suara, yaitu MAX 814 dan KY038. Kemudian kami juga menggunakan holder baterai, karena di Tinkercad tidak ada holder baterai, kami langsung menggunakan baterai, terus masuk ke sebuah switch, dan masuk ke uh, pin VIN. Jadi si Arduino tidak mengambil sumber dari USB, USB-B dia mengambil sumber dari baterai 9 volt. Kalau di rangkaian kami menggunakan jack DC, jadi dari baterai ke switch ke jack DC baru masuk ke port jacknya. Terus ada dua button, ada satu step motor, ada satu LCD dengan model I2C, dan sebagainya. Ini kurang lebih komponen yang kami gunakan, mulai dari Arduino A3, sensor MAX, sensor KY, kemudian kabel jumper, motor driver dengan drivernya ULN 2003, terus LCD 16x2 I2C, breadboard, mini breadboard, baterai, holder, dan charger baterai. Oke, untuk kesimpulan dari proyek yang kami buat, eh, sebuah sistem embedded terintegrasi dan memanfaatkan Arduino Uno sebagai pusat kendali untuk mengotomatisasi proses penyetaman kecapi. Sistem ini mampu menerima input dari sensor, memprosesinya untuk mengevaluasi ketepatan frekuensi senar. Dengan penerapan FSM dan closed loop system, proses penyeteman dapat dilakukan secara bertahap, terkontrol, dan berhenti sesuai otomatis ketika frekuensi senar telah selesai atau telah sesuai. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.